Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fadli SKM MKM. Saya merupakan salah satu dosen yang berada di bawah jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang akan saya ampuh, yaitu adalah basis data. Mata kuliah basis data merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, di mana pada mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, yaitu yang pertama adalah satu SKS teori dan yang satu lagi adalah SKS praktik. Pada mata kuliah ini, kita akan membahas terkait dengan konsep basis data. Yang kedua adalah konsep desain dari sebuah basis data. Selanjutnya adalah konsep arsitektur dari sebuah basis data. Kemudian keempat adalah konsep relasional basis data. Selanjutnya adalah konsep normalisasi data. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait dengan konsep ataupun penggunaan cara sebuah aplikasi yang berkaitan dengan basis data serta bagaimana cara penerapannya. Interaksi yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah basis data ini, yaitu yang pertama adalah interaksi secara langsung, di mana saya akan melakukan tanya jawab secara langsung dalam prosesi perkuliahan, baik itu secara kelas online ataupun kelas offline. Selanjutnya juga akan dipersilakan kepada setiap mahasiswa untuk melakukan tanya jawab kepada saya melalui sosial media yang tersedia, salah satunya adalah WhatsApp. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dipersilakan untuk langsung melakukan diskusi kepada saya di luar jam perkuliahan yang ada. Sehingga diharapkan dari model interaksi yang seperti ini, mahasiswa lebih bebas bertanya dalam melakukan ataupun mencari ilmu pengetahuan ataupun informasi terkait dengan bagaimana cara merancang sebuah basis data yang baik. Penilaian yang saya gunakan dalam pelaksana kegiatan mata kuliah basis data ini terdiri dari 2 jenis, yaitu satu adalah penilaian secara teori yang terdiri dari terkait dengan penilaian nilai dari UTS, UAS, serta penugasan yang diberikan di kelas. Selanjutnya adalah penilaian praktik, di mana ini berkaitan dengan kehadiran mahasiswa, sikap mahasiswa, keaktifan mahasiswa, laporan mahasiswa, dan ujian praktik yang akan dilaksanakan pada setiap akhir semester. Beberapa referensi yang dapat kita gunakan yaitu sebagai berikut. Selain dari beberapa referensi tersebut, kita juga dapat menggunakan beberapa artikel yang berkaitan erat dengan cara pembuatan sebuah basis data ataupun model dari sebuah basis data. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa sekalian yang sudah ikut bergabung dalam prosesi perkuliahan di pertemuan 9 ya, di mana ini merupakan salah satu kelanjutan dari pertemuan di mata kuliah basis data, yang mana sebelumnya sudah paham ya terkait apa itu basis data itu. Basis data itu adalah sebuah wadah ya, wadah tempat kita melakukan penyimpanan data terkait kebutuhan data apa saja yang kita butuhkan dalam sebuah sistem seperti itu. Nah, mungkin di sini bisa kasih contoh ya. Misalnya nih si Najwa deh. Ya, bentuk dari kebutuhan data apa aja sih kalau di bidang rekam medis itu? Data-data yang dibutuhkan tuh apa aja, Najwa? Silakan. Kebutuhan data internal eksternal. Data internal dan eksternal. Kalau internal itu yang seperti apa aja, Najwa? Internal itu kayak data laporan bulanan. Ya, laporan bulanan ya.
Dimana kalau terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Najwa ya. Kalau kita berbicara laporan bulanan kan berarti ada sumber datanya lagi ya. Dari mana nih laporan bulanan? Nah, dari laporan bulanan ini kita tarik lagi ke belakang sampai ke belakang dan sampai akhirnya eh, dari setiap laporan itu kebutuhan data apa aja sih yang kita butuhkan. Misalnya dari sebuah data pasien ya, di data pasien itu kan ada klinis atau ada data demografinya, berarti ada data nama, jenis kelamin dan lain sebagainya ya. Sampai dengan si data apa namanya itu data pelayanan ataupun hasil pemeriksaan si pasien tersebut. Nah, itu konsep kita bisa menganalogikan tempat penyimpanan basis data untuk di bidang rekam medis ya. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu ya. Tunggu. Hmm, iya, iya. Nah, di sini kita akan membahas nih pengenalan database ataupun MySQL, di mana ini merupakan pertemuan ke-9 dari beberapa pertemuan yang sebelumnya sudah kita jalankan ya. Yang mana ini merupakan tempat ataupun model sebuah DBMS ya. Walaupun sebenarnya di BMS itu sendiri cukup banyak ya. Di mana yang mau kita bahas pertama adalah yaitu adalah konsep di BMS itu sendiri, di mana ya kalau kita berbicara database yang tadi sudah kita sebutkan bahwa database merupakan sekumpulan data yang tersusun secara teratur dan sistematis sehingga ketika pengguna dapat menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau sebuah database itu adalah tempat kita menyimpan data ya. Istilahnya biar rapih, biar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan ataupun sudah dibakukan. Nah, itu adalah basis data. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa analogikan ke dalam sebuah tempat penyimpanan ataupun storage drive apa namanya hard drive ataupun hard disk di perangkat laptop ataupun komputer itu misalnya kan ada di semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya seperti itu ya. Selanjutnya apa sih DBMS itu sendiri ya? Jadi kalau berkaitan dengan DBMS ya, ini nggak jauh-jauh dari si database karena DBMS itu bisa kita sebut dengan sebagai database management software yang merupakan sebuah alat bantu untuk membuat, menata serta mengolah data-data yang sudah kita kumpulkan tadi. Jadi DBMS ini perangkat lunaknya ya, perangkat lunak untuk mengatur, mengelola seluruh data-data yang kita dapatin tadi. Nah, di sini DBMS merupakan aplikasi basis data yang juga disebut dengan DBMS, dapat digambarkan bahwa database sendiri merupakan kumpulan data yang tersimpan secara elektronik pada sistem komputer yang saling terhubung. Nah, ini konsep dari DBMS itu sendiri dan nah di sini kalau kita berbicara komponen database ya, di mana yang pertama nih yang jelas harus ada hardware, operasi sistem, kemudian basis data itu sendiri, DBMS, user dan aplikasi lain ya. Nah, kalau di BMS kan tadi kita ngebahas kita mau pakai MySQL ya. Nanti ada alat-alat bantunya juga nih, yaitu di perangkat aplikasi lain ataupun perangkat lunaknya ya. Kalau mungkin sudah pernah mengenal PHP MyAdmin ataupun HDSQL, DBWeaver, kemudian tools-tools yang lain itu sebenarnya konsepnya sama semua ya. Tidak ada yang membedakan antara aplikasi perangkat lunak lain yang bisa terhubung ke dalam sebuah database tersebut. Jadi sebenarnya semuanya sama aja gitu. Nah, di sini adalah jenis DBMS ya. Ada MySQL, Oracle, SQL Server, Firebird, MongoDB, dan Access ya. Dimana kalau kita berbicara ke 6 ini ya, sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Cuman kalau secara umum kita lebih banyak menggunakan di MySQL. Karena kalau Oracle, SQL Server, Firebird itu sudah beda ranah kepenggunaannya. Karena kan sebelumnya juga kita mengenal bahasa pemrograman pun kita menggunakan bahasa pemrograman PHP yang mana biasanya di PHP itu sendiri lebih sering ataupun lebih banyak digunakan menggunakan DBMS dari MySQL ya. Nah, ini konsep dari MySQL itu sendiri ya, yaitu adalah struktur query language
di mana SQL singkatan dari Structured Query Language, yang mana My-nya ini adalah singkatan dari nama putri si kreatornya. Jadi penemu MySQL menyisipkan nama putrinya, kalau nggak salah itu namanya MySQL, jadi disebut dengan My, kemudian SQL adalah singkatan dari Structured Query Language. Di mana MySQL merupakan salah satu bahasa pemrograman khusus yang ada pada sistem manajemen database yang memiliki instruksi khusus dalam membuat ataupun memanipulasi data sehingga data dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada instruksi-instruksi khusus ya, di mana instruksi khusus ini tidak jauh-jauh dari penggunaan bahasa Inggris secara umum ya. Umum dalam artian apa yang kita gunakan untuk beberapa manipulasi ataupun pengolahan data di MySQL itu menggunakan bahasa Inggris yang secara umumnya udah sesuai dengan kaidahnya, dengan sesuai dengan artinya. Dalam artian tidak akan menggunakan sebuah istilah yang berbeda gitu dengan bahasa yang sudah ada. Nah, di sini dalam bahasa database ada DDL, ada DML, di mana kalau DDL itu adalah Data Definition Language ya. Di mana kalau DDL itu merupakan perintah dari bahasa SQL untuk membangun kerangka sebuah database yang biasanya kita sebut dengan create, alter, dan drop ya. Di sini kalau create berarti kita mau membuat database baru ya. Kalau alter kita akan mengubah isi-isi dari si database tersebut, entah itu tabel, menambahkan kolom dari sebuah tabel, menghapuskan kolom, dan lain sebagainya. Kalau drop itu berarti akan menghapus database ataupun tabel tersebut. Jadi mungkin kalau kita berbicara menghapus biasanya kan pakai delete ya. Delete biasanya, tapi kalau di sini kita akan menggunakan statement yang namanya drop ya untuk melakukan penghapusan data. Nah, kalau DML berarti data manipulation language ya. Jadi kalau manipulation berarti udah jelas manipulasi nih, mengubah. Di mana ada 4 yang biasanya kita pakai, yaitu adalah insert, select, update, dan delete. Ya, kalau insert berarti menambahkan atau menyisipkan, select berarti memilih, ya. Select nanti ada select bintang from bla 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 itu. Kemudian ada update untuk memperbaharui data pada sebuah tabel, dan delete. Nah, ini baru delete nih, berarti tadi drop, sekarang bisa pakai delete. Dimana kalau delete untuk menghapus data dari sebuah tabel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Dimana kita bisa melihat bahwa perbedaan dari kedua bahasa ini, DDL dengan DML, adalah kalau DDL berarti untuk keseluruhan strukturnya, tapi rangka luarnya saja. Tetapi kalau DML berarti untuk ke dalam kerangka itu sendiri, yaitu isi dari tabel yang ada dalam sebuah database. Jadi kalau untuk membuat tabel ataupun membuat database itu sendiri, menghapus tabel-tabel dan tabel itu yang ada dalam database itu kita menggunakan si DDL ya. Tapi kalau untuk menghapus isi dari sebuah tabel kita akan menggunakan si DML. Jadi jangan sampai antara kedua bahasa ini bisa apa namanya istilahnya tuh berbeda ya. Berbeda dalam artian pemahaman kalian sedikit melenceng, terutama nih biasanya sih di bagian yang penghapusan ya. Misalnya nih kalau dalam pengalaman-pengalaman untuk melakukan perintah menghapus data, nah biasanya kebalik nih. Kalau menghapus data, oke pakai delete, tapi ketika menghapus tabel, biasanya tetap delete juga yang digunakan oleh si mahasiswa. Seperti itu. Nah, di sini beberapa aplikasi web server ya ataupun DBMS yang bisa kita gunakan ada XAMPP, WAMS, AMPPS, dan lain-lain. Kalau XAMPP itu biasanya yang secara umum kita pakai ya di apa namanya di umumnya, dikarenakan untuk penggunanya juga cukup banyak dan lintas platform ya. Lintas platform itu artinya bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi, baik Windows, Linux maupun macOS, terutama macOS versi yang lama ya, karena kalau udah macOS versi yang terbaru yang menggunakan M1 chipset itu sedikit berbeda ya. Tapi kalau ada teman-teman yang pakai macOS terbaru di sini bisa
menggunakan MAM ya, kalau nggak salah namanya MAM. Nah, di sini tampilan dari sebuah user interface dari PHP MyAdmin ya, yang mana kita ketahui bahwa nanti ketika melakukan pengolahan data, itu teman-teman akan lebih banyak berinteraksi di PHP MyAdmin ya. Walaupun mungkin PHP MyAdmin ini bisa kita sebutkan bahwa posisi kita berada di belakang layar. Karena kalau sudah di depan layar, di belakang, di depan ya, kalau di depan itu otomatis posisi kita akan berinteraksi dengan sistem itu sendiri ya, sistem informasi yang kita bangun. Tapi kalau udah di PHP MyAdmin ataupun seperti yang ini dari Heidi SQL ya, itu kita berada di posisinya di belakang. Ada front end, ada back end. Nah, kalau di sini posisi kita berada di back end ya, dari sebuah sistem antara front end. Berarti kalau front end itu kita langsung berinteraksi dengan si sistem informasi yang kita bangun, kita rancang. Tapi kalau back end otomatis segala sesuatu yang berjalan di belakang layar si sistem kita bermainnya di sana. Entah itu basis datanya, entah itu bahasa query yang kita butuhkan, sintaks-sintaks yang lain ya, itu kita sebut di back end seperti itu. Oke, sampai sini mungkin untuk secara teoritis ya cukup itu saja dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke praktikum dalam melakukan instalasi si XAMPP-nya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjut dulu ya untuk instalasi. Di mana kalau kita mau instalasi itu ya, sebentar, saya coba dulu. Oke. Di sini kalau kita mau mencari XAMPP ya, XAMPP teman-teman tinggal ngeklik aja nih XAMPP di browser teman-teman ya. Di sini ada download XAMPP, Apache Friends. Nah, di sini ada beberapa versi ya yang bisa dipilih. Yang bisa dipilih dari versi 8, 8125, 8212 ya. Untuk lebih banyak versi downgrade-nya, kita bisa pilih yang more downloads ya. Di sini akan terlihat folder-folder dari setiap versi XAMPP. Ini untuk versi Linux, ini Windows dan macOS ya. Ini kita pindah ke Windows ya, di mana bisa terlihat bahwa 1 minggu itu bisa sampai 300.000 download ya. Di sini yang terbanyak ya, yang paling banyak itu versi 8212 ya, sebanyak 226.000. Di sini kita bisa pakai versi 226.230 ya. Jadi nggak ada permasalahan, sebenarnya nggak ada permasalahan mau dipakai versi yang berapa, karena mau versi 8, versi 7, versi 5, yang penting kita bisa melakukan memahami dari proses penggunaan si XAMPP itu sendiri ya, ataupun di BMS-nya. Walaupun mungkin nanti ada beberapa bahasa nanti di pertemuan selanjutnya itu antara versi 7, versi 8 itu cukup berbeda ya. Di sini teman-teman bisa langsung klik aja yang versi 8212 ya. Langsung download yang paling bawah, installer exe-nya. Seperti itu. Nah, kalau sudah nanti bisa ditunggu sampai dengan selesai ya. Di sini saya sudah sukses buat ngedownload ya. Jadi bisa langsung dipraktekin ya. Langsung diklik aja, kemudian install. Ketika ada pertanyaan untuk itu. Tunggu sebentar ya. Share screen-nya berbeda nih kayaknya nih. Oke. Oke, di sini tampilan dari setup XAMPP ya. Kita next aja. Ini beberapa komponen yang bisa kita install ya. Bisa langsung next aja. Ini folder yang sudah di
buat secara otomatis ya. Tetapi mungkin untuk kedepannya untuk lebih baik ya, lebih mempermudah teman-teman menggunakan Exam PP itu sendiri karena kan perkuliahan di RMIK tuh tidak hanya basis data aja yang menggunakan Exam PP, salah satunya pembiayaan kesehatan itu juga menggunakan aplikasi yang base-nya menggunakan Exam PP. Jadi untuk lebih aman di sini teman-teman bisa menambahkan nama ya, misal Exam PP basis data seperti itu. Ataupun mau Exam PP 2, Exam PP 3 ya, terserah. Yang penting teman-teman semua memahami itu. Nah, kalau misalnya kenapa harus seperti ini ya? Karena ketika nanti teman-teman menginstal Exam PP ini tanpa menambahkan nama, itu biasanya akan terjadi bentrok antara Exam PP yang mungkin sudah teman-teman gunakan di aplikasi di mata kuliah pembiayaan kesehatan di aplikasi Nasibijis. Dan itu akan bisa membuat kedua Exam PP tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya ya. Habis itu langsung next aja, ini next dan kita tunggu sampai dengan selesai. Untuk yang mau melakukan instalasi ya, saya kirim di chat ya. Udah di chat saya kirim linknya, dikarenakan kalau misalnya biasanya sih kalau langsung dari SourceForge itu sedikit lambat ya. Itu udah saya pindahkan ke Google Drive saya. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan saya minta untuk mempraktekkan udah bisa mengunduh ya, mengunduh. Soalnya nanti saya tembak saja dulu sebagai bahan evaluasi kita. Ya, ini cukup lama sih untuk unpackingnya karena versi 8 memang sedikit lebih besar daripada versi 7 ataupun 5. Sambil menunggu instalasi ini selesai, bisa diunduh ya teman-teman si aplikasinya, si Exam PP versi 8.12. Oke, ini sepertinya sebentar lagi selesai untuk unpacking filesnya. Oke, di sini udah masuk ke halaman jendela baru yaitu completing the Exam PP setup wizard. Do you want to start the control panel? Kita langsung checklist aja kemudian finish. Oke, sebentar. Saya share kembali ya. Nah, ini tampilan dari Exam PP ya yang nanti kita pakai untuk kedepannya, di mana di sini ada beberapa modul Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Di sini yang bakal sering kita pakai itu adalah si Apache dengan MySQL. Jadi langsung aja bisa kita start di sini ya. Nanti setelah start itu bakal ada notifikasi seperti ini. Di sini kita allow aja. Ya, setelah di allow kita lakukan hal yang sama juga di MySQL ya. Nanti di allow juga. Seperti itu. Nah, habis itu kita langsung buka aja, klik admin ya untuk mengakses si MySQL-nya. Nanti akan terbuka sebuah jendela baru ya di browser kalian. Seperti ini. Ini tampilan dari PHPMyAdmin ya, di mana di bagian sebelah kiri ini berisikan terkait dengan isi-isi si database-nya. Ya, database yang ada information scheme, MySQL, performance scheme, PHPMyAdmin, dan tes ya. Ini sudah secara default bakal seperti ini ya. Jadi ini database bawaan, jadi tidak perlu diganggu-gugat ya. Di sini di bagian sini ada database, SQL, status, user account, export, import, setting sampai dengan plugins ya. Di sini informasi dari pengatur secara umum ya. Kalau pengen ganti tema bisa di bagian appearance, language juga bisa kalian ganti ya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia silakan. Cuman
lebih enak pakai bahasa Inggris ya, karena tutorial di luar sana itu juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, sampai sini berarti otomatis teman-teman sudah bisa nih, udah sukses melakukan instalasi untuk penggunaan basis data ataupun penggunaan di BMS dengan menggunakan MySQL ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database ya secara sederhana. Kita menggunakan user interface yang sudah ada aja ya. Di sini kita klik di bagian database ya. Nah, di sini keluar jendela baru ya, database name bla 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 seperti itu. Di sini untuk mempermudah untuk kedepannya, silakan teman-teman bisa membuat sebuah nama database itu diawali dengan kata DB ya, DB terlebih dahulu ya. Misalnya nih di sini mau DB database mahasiswa, ya udah berarti DB mahasiswa, ataupun database untuk sistem informasi kemahasiswaan, berarti DB Siak seperti itu, ataupun terserah teman-teman sih sebenarnya, cuman ini cuma sedikit rekomendasi saja gitu. Tanpa pakai DB pun tidak akan ada masalah gitu ya. Di sini kita masuk sebuah DB DB pasien misalnya. Bukan. DB Simpus. Ya, ini yang bisa kita buat ya, contoh aja. Kemudian di create aja langsung ya, nanti udah sukses. Nah, di sini setelah membuat sebuah database ya, otomatis di sebelah kiri akan ada namanya DB Simpus. Ya. Berarti kita udah sukses bikin database-nya dulu nih. Lanjut, kita akan membuat sebuah tabel dalam si database tersebut. Ingat ya, kalau dalam sebuah database itu bisa banyak tabel ya. Bisa teman-teman lihat misalnya di bagian information scheme ini tabelnya cukup banyak ya. Ini tabel semua ya yang punya relasi. Di sini juga isinya tabel. Ya. Ini tergantung kita memanage tabelnya saja ya. Jadi semakin banyak isi yang kita butuhkan, kebutuhan data yang kita butuhkan, berarti tabelnya juga akan semakin banyak. Di sini table name ya, nama tabelnya adalah, kalau saya TB mahasiswa, ini karena TB Simpus berarti yang pertama, kalau Simpus itu kan sistem informasi manajemen puskesmas, kita bikin TB pasien karena yang pertama kali. Jumlah kolomnya mau berapa, kita bikin 5, kemudian klik create. Nah, di sini ya sudah masuk di halaman ini ya, teman-teman bisa mengisikan yang pertama biasanya di sini adalah ID. Ya, jadi ID ini sifatnya auto increment dan tidak boleh sama oleh antara pasien satu dengan pasien lainnya. Ini tipenya boleh integer, lengthnya bisa kita bikin 10. Di sini AI-nya dinyalain ya. Jadi dia akan menjadi sebuah primary key. Tuh. Di sini kita masukkan no RM atau nomor rekam medis ya. Lengthnya kita bikin 15 ya. Selanjutnya karena ini wajib terisikan ya, nulnya di bagian nul ini harus tidak kita berikan checklist. Berarti itu wajib ada gitu ya. Kemudian nama pasien. Nah, perlu diketahui ya, untuk membuat sebuah kolom ya, kita tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi harus digabungin. Nah, di sini kita pilih varchar, nama kita dikasih 100 panjangnya. Ini bisa default aja, kemudian jenis kelamin. Ini juga kita bikin varchar, kita bikin 20 saja. Kemudian nomor HP. Kita bikin ini 15 ya, biar gampang. Setelah itu kita save aja langsung. Nah, berarti kita udah sukses membuat sebuah tabel, yaitu tabel pasien dalam sebuah database Simpus seperti itu. Nah, kalau untuk melakukan penyisipan data ya, ini kita dasarnya aja dulu. Untuk melakukan penyisipan data berarti kita klik langsung saja di insert ya. Di sini bisa kalian biarkan saja karena dia sifatnya auto increment, otomatis dibuat ya. Nomor RM 001, nama pasiennya kita bikin di sini adalah
juris, novel, jenis kelamin kita bikin laki-laki. Nomor HP 08, sekian, sekian, sekian. Oke. Kemudian kita go aja. Berarti ada notifikasi one row inserted. Berarti satu baris sudah disisipkan. Insert into TB pasien, ID, bla bla bla, values-nya, nilainya adalah 0. 0 ini kita bikin 0. Kenapa? Untuk ID tadi otomatis dibuat oleh sistem. Nomor RM-nya 001, nama juris novelnya laki-laki, dan nomor teleponnya. Ya, setelah ini kita bisa lihat ya di browse. Nah, di sini nama juris sudah ada. Seperti itu. Ya. Jadi simple ya untuk penggunaan CDBMS dari MySQL dengan menggunakan PHP MyAdmin. Mungkin ada yang mau menggunakan HDSQL, DB Weaver itu sama aja ya untuk penggunaannya, tetapi yang penting yang di kontrol panel yang sebelumnya itu sudah kita aktifin ya, karena itu start pertamanya nih untuk bisa menjalankan si MySQL-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita saya akan meminta coba nih salah satu, salah dua, salah tiga ya untuk mempraktekkan dari si penggunaan di BMS ini. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita langsung masuk sesi praktek oleh mahasiswa ya. Silakan kepada saudara-saudari ini. Saudara Arya ya. Atau Misbah. Mau Arya atau Misbah ini? Silakan. Halo. Izin menjawab, baik Bapak. Oke, silakan Misbah. Izin bertanya Bapak, apakah langsung di share screen saja? Langsung di share screen aja Misbah. Oh, sudah diinstal ya. Sambil dicoba tadi ya Misbah ya. Izin menjawab, iya Bapak. Tadi sambil mencoba. Oke, baik. Kalau sambil mencoba ya, berarti coba deh Misbah coba buat sebuah database, yaitu database SIAK, yang mana database SIAK ini berisikan dua tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, yang kedua adalah tabel dosen. Silakan. Izin menjawab, baik Bapak. Silakan diteruskan sebelum kita review ya. Izin bertanya, apakah seperti ini Bapak? Coba dulu diselesaikan. Tadi kan instruksinya adalah Misbah membuat sebuah database SIAK, di mana database SIAK tersebut berisikan dua tabel, yang mana tabel pertama adalah tabel dosen dan yang kedua adalah tabel mahasiswa. Oke, teruskan NIP boleh, jenis kelamin bisa, jenis kelamin. Itu sudah ada JK itu. Nah, oke, lanjutkan. Oke. Oke, kalau sudah jangan langsung di save ya. Kita review terlebih dahulu. Misbah, sudah? Izin menjawab, sudah Bapak. Oke. Untuk ID dosen. Oke, untuk dosen ini untuk tabel dosen ya. Untuk Oke, tabel ada dosen. ya. Oke, ada yang mau coba komentar sebelum di save oleh Misbah? Ada yang salah, ada yang kurang tepat, ataupun ada masukan? Silakan. Arya, coba silakan. Izin menjawab Pak. Silakan. Mungkin untuk panjang data dari ID dosennya belum dicantumkan. Oke, berarti lengthnya ya, Arya ya. Berarti lengthnya belum nih, Misbah. Izin menjawab, sudah Bapak. Sudah ditambahkan. Oke.
Kalau ada lagi tambahan? Ya, kalau enggak langsung boleh di save. Silakan. Oke, ini untuk tabel dosen. Ya, silakan lanjut ke untuk tabel mahasiswa. Coba dibuat di database siap. Sudah, Oke, Bapak. sudah. Ada yang mau komentar? Udah tepat? Coba Juris. Ada komentarnya Juris? Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah silakan, Misbah. Oke, silakan di browse. Coba lihat di browse dulu. Ini di tabel mahasiswa ya. Oke, tabel dosen, tabel mahasiswa juga sudah ada. Oke, coba masukin satu aja untuk di tabel mahasiswa. Silakan, Misbah. Insert datanya. Se- Sudah, Bapak. Coba di Go, bisa. Nah, di situ ada please enter value less than or equal to 2147483647. Coba, itu kenapa itu? Coba diketik ulang tanpa diketik ulang aja lagi. Oke, berarti data yang dicantumkan itu melebihi dari standar yang ada di MySQL-nya. Oke, nggak apa-apa sampai 0220 aja dulu. Nggak perlu sampai 61-nya. Langsung di Go aja dulu, Eh, Misbah. Oke, Sudah, berarti Bapak. udah oke. Baik, terima kasih Misbah sudah mencoba mempraktekkan bagaimana cara pembuatan database SIAK dan dua buah tabel. Terima kasih. Bisa di stop share screen-nya. Kita lanjut ke mahasiswa selanjutnya. Kepada Hilma, ada Hilma di sini. Izin Soalnya ada Bapak. soalnya backgroundnya sendiri beda sendiri ya. Oke, Bapak, mohon maaf sebelumnya, setelah saya coba tutornya sama Misbah, ternyata XMPP saya gak bisa digunakan, Pak. bisa dicek dulu, di share screen dulu, Hilma. Oh, baik, Bapak. Sebentar, Pak. Di share screen aja langsung. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini sedikit yang menjadi kendala ya ketika teman-teman menggunakan XAMPP nih. Di mana Apache-nya nggak jalan ya. Di mana port 80 in use by unable to open process with PID 10180. Nah, jadi di sini ya perlu diketahui bahwa secara default ya Apache itu berjalan di port 80. Nah, kalau konsepnya terjadi hal seperti ini ya, perlu diketahui bahwa berarti port 80 itu sudah ada yang pakai, sudah ada yang menggunakan. Ya otomatis untuk paling gampangnya ya kita menggunakan port yang berbeda ya. Ataupun mungkin di sini kita matikan terlebih dahulu XAMPP yang sudah kita jalankan sebelumnya. Coba deh, Hilma masuk ke config yang Apache, yang config-nya, config, ya bukan config yang ini, yang atas, yang ada obeng ya itu. Nah itu klik di service and port setting, bawah, ya, klik aja di situ. Yang ini ya itu Apache 80 main portnya coba Hilma aja ganti jadi 81 85 deh 85. Nah, kemudian SSL portnya 445. Nah, save. Oke, berarti denied ya. Ini berarti administrator right-nya ataupun hak adminnya belum diakses secara sepenuhnya Hilma atur ya. Oke, nanti kita solving ini dulu ya. Nanti Hilma bisa dilanjutkan nanti. Oke, satu orang lagi ya, mahasiswa bisa. Hilma, terima kasih sebelumnya udah mencoba ya. Satu lagi nih, silakan. Bapak. Ada? Oke, Gibran bisa? Baik, Bapak, sebentar. Silakan. Oke,
Oke, di sini sudah berjalan sebagaimana mestinya, Gibran? Udah aman untuk SMPP-nya? Izin Pak untuk tadi saya sudah mengikuti yang Misbah lakukan. Hmm. Bisa Pak? Oke, coba Gibran buat sebuah database apotek, ya, nama databasenya apotek. Oke, yang mana terdiri dari tabel obat satu aja. Oke, silakan. Oke, nanti sebelum di save, kita review terlebih dahulu ya, Gibran. Untuk teman-teman mungkin bisa nanti melihat dari progres kerja yang dilakukan oleh Gibran dan memberikan masukan. Jangan di save dulu, Gibran. Baik Pak. Oke, sudah? Sudah Pak. Oke, silakan ada yang mau memberi komentar ataupun masukan? Silakan kepada teman-teman. Mungkin di sini silakan coba kepada Tasya deh. Silakan. Izin menjawab, menurut saya sudah cukup, Pak. Apakah ada yang mesti ditambahkan dari beberapa kolom tersebut? Sudah cukup, Pak, untuk setiap kolomnya. Oke, terima kasih Tasya. Ada lagi? Satu lagi. Sebenarnya banyak loh bisa kita tambahkan di tampilan dari kolom yang sudah dibuat. Mungkin Misbah ada masukan untuk Gibran? Silakan. Mungkin ada mau nambah Mungkin kolom dari apa? saya sudah cukup, Bapak. Oke, sudah cukup juga ya ID obat, nama obat, jenis obat dengan harga obat. Oke, ini harga apa, Gibran? Harga obat per itunya Pak, per Berapa? apa namanya? Per gebet Pak. Per gebet? Itu per gebet, per strip, per biji, atau Per gimana? strip Pak, per Per strip. strip ya. Berarti kan harus disebutkan bahwa ini ini tuh mau nambah jenisnya tuh harga obatnya tuh apakah per strip, per pieces dan lain sebagainya, Gibran ya. Dan juga ini harga obat beli atau harga obat jual. Ya, itu harus kita pastiin ya bahwa harga obat ini harga obat beli atau berjual nih. Karena biasa kan kalau beli sama jual itu harga obatnya berbeda ya. Nggak mungkin sama nih. Nggak mungkin Gibran beli barang harga 5 juta terus pengen dijual harganya 5 juta juga. Pasti pengennya harganya pasti lebih dari itu sebagai selaku pengusaha. Oke, tapi di sini tidak ada permasalahan untuk itu ya, Gibran bisa di-save langsung. Baik Bapak. Atau ditambah lagi aja Bapak harga beli sama harga jualnya. Oh, boleh, boleh, silakan. Bisa di-add aja di bagian atas itu kalau nggak ada add satu kolom ya. Itu berarti harga obat. Oke. Oke. Sip. Boleh di Pak. Boleh, silakan di-save. Bisa diinsertkan datanya, Gibran. Jenis obat ini apa nih? Obat bebas, bebas terbatas, obat keras. Itu kan eh, ada jenis-jenisnya ya kalau obat itu. Yang sudah dipelajari. Mungkin belum belajar ya farmakologi ya. Kemudian harga belinya berapa? Harga beli obat. Paracetamol. Biasanya berapa nih? 3.000. Oke, harga jualnya siap. 5.000. Bisa langsung go. Oke, dilihat dulu ya. Oke, sudah. Baik. Terima kasih Gibran sudah memperlihatkan proses
sedikit proses ya dalam pembuatan basis data di PHP MyAdmin. Terima kasih banyak. Bisa di close dulu ya, Gibran. Baik, Share Bapak. screen-nya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mencoba ya mempraktekkan. Mungkin di sini tadi walaupun ada yang gagal ya, si Hilma nanti bisa diperbaiki aja nanti diskusi secara langsung karena ini akan terlalu makan beberapa cara yang harus kita lakukan ya. Tapi intinya bisa ditarik ya sedikit kesimpulan ya dalam penggunaan di BMS ini sebenarnya kurang lebih sama seperti kita mengorganisir si file-file kita yang ada di perangkat komputer kita. Cuman mungkin lebih tertata lebih rapi saja. Jadi setiap data punya lemarinya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing, dan punya isinya masing-masing dan tidak akan tercampur baur. Ya, bisa dianalogikan bahwa kalau lemari teman-teman itu punya isinya baju kaos semua, ya berarti baju kaos semua gitu. Kemeja semua, celana kerja ataupun celana sekolah, celana kuliah, celana main, itu dipisah-pisah ya. Tidak tercampur baur antara data satu dengan data yang lain, seperti itu ya. Dan selanjutnya kesimpulan yang bisa didapatkan dari perkuliahan kali ini ya, nanti bahwa penggunaan PHP MyAdmin itu cukup sederhana ya, karena kita belum bermain nih secara query-nya. Kita belum bermain secara sintaks yang nanti akan kita gunakan selanjutnya di pertemuan kita selanjutnya. Yang mungkin nanti kita akan langsung mixing ataupun kita joinkan dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi kita akan langsung bermain secara back end maupun di front end seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan kepada teman-teman? Silakan. Cukup? Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam proses kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya berikan bisa mendapat sedikit ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkuliahan kita di pertemuan selanjutnya ataupun nanti di ketika teman-teman semua masuk ke ranah dunia bekerja. Ya, sekali lagi mohon maaf dari saya jika masih ada kata yang berkurang ataupun penjelasan yang mungkin kurang jelas, nanti bisa langsung dikonfirmasi ke saya saja atau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Yuk.